Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang ayo berwudu dengan benar. Setelah menonton video ini, diharapkan anak-anak sekalian mampu yang pertama mengetahui pengertian wudu dan ketentuan wudu, yang kedua mempraktikkan tata cara wudu, yang ketiga mengetahui apa saja hikmah berwudu. Nah, untuk lebih lengkapnya, simak penjelasan berikut ini. Sebelum masuk ke materi, kalian amati dengan cermat gambar berikut ini. Adakah dari kalian yang sudah bisa berwudu? Nah, sekarang kita akan belajar tentang wudu. Wudu adalah menyucikan segala badan tertentu dengan air untuk menghilangkan hadas kecil. Hadas kecil contohnya adalah buang angin, buang air kecil, buang air besar, dan hilang akal. Berwudu wajib dilakukan sebelum mengerjakan sholat. Berwudu harus dilakukan dengan tertib dan benar sesuai dengan yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Materi poin A yaitu belajar berwudu. Mari kita pelajari bersama ketentuan-ketentuan wudu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama ada waktu berwudu. Kapan sih kita untuk berwudu? Apakah hanya sebelum sholat saja? Tidak. Berwudu itu tidak hanya dilakukan sebelum sholat saja, tetapi juga dilakukan untuk hal lainnya. Berwudu itu ada yang wajib atau harus dan ada yang sunnah atau dianjurkan. Wudu wajib atau harus dilakukan sebelum mengerjakan sholat dan melakukan tawaf dalam ibadah haji. Yang pertama, wudu wajib dilakukan sebelum mengerjakan sholat sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 6 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu atau basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Quran Surah Al-Maidah ayat 5 juz 6. Selanjutnya, wudhu wajib dilakukan sebelum melaksanakan tawaf dalam ibadah haji. Tanpa berwudu, sholat dan tawaf seseorang tidak sah. Orang yang sudah berwudu menjadi suci. Wudu sunnah atau dianjurkan dilakukan ketika yang pertama, mengurangi wudu untuk setiap sholat. Kedua, hendak tidur. Ketiga, setiap kali berhadas atau wudunya batal. Yang keempat, hendak membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, melantunkan azan dan iqamah. Macam-macam air untuk berwudu. Tahukah kalian macam-macam air yang bisa digunakan untuk berwudu? Berwudu itu harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Berikut adalah macam-macam air yang bisa digunakan untuk berwudu. Yang pertama, air hujan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan dari langit. Hujan merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyirami tanah dan tumbuhan. Airnya bersih dan suci serta mensucikan. Air hujan dapat digunakan untuk berwudu. Yang kedua, air sungai. Allah Subhanahu wa taala menciptakan air yang mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah.
Allah SWT menyediakan sungai dengan air yang suci dan jernih. Maka jangan mengotori sungai dengan sampah dan limbah, karena mengakibatkan sungai tersebut menjadi kotor. Air sungai juga dapat digunakan untuk berwudu. Kemudian yang ketiga, air laut. Aliran sungai bermuara atau berhenti di laut. Allah SWT menciptakan laut sebagai tempat hidup hewan dan ikan. Air laut juga dapat digunakan untuk berwudu. Keempat, yaitu air sumur. Air sumur adalah air dari dalam tanah atau disebut juga dengan air tanah. Airnya bersih, suci, dan juga jernih. Air sumur juga dapat digunakan untuk berwudu. Yang kelima, ada air terjun. Air terjun adalah aliran air yang mengalir deras dari ketinggian di pegunungan. Airnya segar, bersih, suci, dan dapat mensucikan. Air terjun dapat digunakan untuk berwudu. Kemudian yang keenam, ada air embun. Embun adalah butiran air dari uap air yang menempel pada dedaunan di malam hari. Embun akan menguap apabila terkena sinar matahari. Apabila tidak menemukan air, air embun pun boleh digunakan untuk berwudu. Yang ketujuh, yaitu air salju. Salju adalah butiran uap air berwarna putih yang membeku di udara dan jatuh ke bumi. Salju mencair apabila terkena panas, apabila tidak ada air, dan hanya ada salju saja. Salju atau air salju juga dapat digunakan untuk berwudu. Adapun air yang tidak dapat digunakan untuk bersuci. Yang pertama, air najis. Air najis adalah air yang terkena najis. Kemudian yang kedua ada air sari buah-buahan, seperti halnya kelapa, mangga, dan jeruk. Kemudian yang ketiga ada air bekas untuk berwudu. Keempat ada air khusus untuk minuman seperti teh dan kopi. Ketentuan berwudu. Tahukah kamu apa saja ketentuan wudu? Mari kita belajar bersama-sama dengan seksama. Yang pertama ada syarat wudu, yang kedua ada rukun wudu, yang ketiga ada sunnah wudu, dan yang terakhir ada hal-hal yang membatalkan wudu. Syarat wudu. Syarat-syarat yang harus dilakukan sebelum seseorang berwudu ialah sebagai berikut. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, dapat membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Yang ketiga, menggunakan air suci dan menyucikan. Dan yang keempat, mengetahui tata cara berwudu yang benar. Rukun wudu. Ketika berwudu kita harus yang pertama adalah niat berwudu, yang kedua adalah membasuh muka, yang ketiga adalah membasuh tangan sampai di situ, yang keempat adalah mengusap sebagian kepala, yang kelima adalah membasuh kaki sampai mata kaki, yang terakhir adalah berwudu dengan secara tertib dan teratur. Sunnah wudu. Sunnah dalam berwudu adalah sebagai berikut. Yang pertama, baca basmalah, yang kedua berkumur, yang ketiga membersihkan lubang hidung, yang keempat mengusap seluruh bagian kepala, yang kelima mengusap kedua tangan, yang keenam adalah membasuh atau mengusap anggota badan sebanyak 3 kali. Yang ketujuh adalah mendahulukan anggota badan yang sebelah kanan. Yang kedelapan adalah posisi saat berwudu menghadap kiblat. Kesembilan, membersihkan selai jari tangan dan jari kaki saat basuh. Dan yang terakhir, membaca doa setelah berwudu. Hal-hal yang membatalkan wudu. Tahukah kamu apa saja yang dapat membatalkan wudu? Mari kita pelajari hal-hal yang dapat membatalkan wudu sebagai berikut. Yang pertama, buang angin atau kentut. Yang kedua adalah menyentuh kubul atau dubur. Yang ketiga adalah buang air kecil atau air besar. Yang keempat adalah tidur berbaring dalam keadaan pingsan, mabuk, atau gila. Dan yang terakhir adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Berwudu dimulai dengan membaca basmalah sambil membasuh telapak tangan sampai pergelangan tangan. Lalu yang kedua berkumur 3 kali untuk membersihkan mulut, dilanjutkan dengan membersihkan lubang hidung atau istinsyak dan istinsyar. Yang ketiga membasuh muka 3 kali dan jangan lupa berniat wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a rofil hadasin
ashari fardulillahi ta'ala. Lalu yang keempat, membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali dengan mendahulukan tangan kanan. Lalu yang kelima, mengusap sebagian atau seluruh kepala sebanyak 3 kali. Yang keenam, mengusap kedua telinga sebanyak 3 kali. Lalu yang ketujuh, membasuh kedua kaki hingga mata kaki, dimulai dari kaki kanan terlebih dahulu. Wudhu diakhiri dengan membaca doa sambil menghadap kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma alni minal mutaqobina waj'alni minal mutakhohiri. Hikmah berwudu. Tahukah kalian mengapa kita harus berwudu? Apakah hikmah dari berwudu untuk kita? Berikut ini beberapa hikmah berwudu. Di antaranya, yang pertama, melaksanakan perintah Allah SWT. Yang kedua, meneladani Rasulullah SAW. Yang ketiga, memperoleh cinta Allah SWT. Yang keempat, menghapus dosa. Yang kelima, meningkatkan derajat kita di hadapan Allah SWT. Yang keenam, bercahaya saat hari kiamat. Dan yang ketujuh, menjaga kesehatan dan terhindar dari penyakit. Nah, setelah kita tahu betapa besar manfaat dan hikmah dari berwudu, marilah kita senantiasa menjaga kesucian diri kita dengan berwudu setiap saat. Semoga Allah SWT menjadikan kita sebagai manusia yang selalu menjaga kesucian. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang pengertian wudu, waktu berwudu, macam-macam air untuk berwudu, ketentuan berwudu, praktik berwudu, dan hikmah berwudu. Setelah ini, kalian dapat mempraktikannya di rumah kalian masing-masing. Ingat ya, gerakannya jangan sampai ada yang salah atau tertukar, karena salah satu dari rukun wudu adalah tertib atau berurutan. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.